Di tengah gemuruh stadion, ada satu sosok mungil yang mampu membuat raksasa Eropa bertekuk lutut. Dia dijuluki Gareng, bukan karena lemah, tapi karena kelincahannya yang mematikan. Dari Bandung ke panggung dunia, Sucipto Suntoro adalah mesin gol timnas Indonesia yang tak kenal ampun. Inilah kisah sang legenda yang pernah membobol gawang Werder Bremen hingga membuat pelatih Jerman Barat terpesona. Lahir di Bandung, 16 Juni tahun 1941, Sucipto Suntoro tumbuh di masa-masa sulit Indonesia pasca kemerdekaan. Saat teman sebayanya bermain layangan atau gundu, Sucipto lebih sering menendang bola seadanya di lapangan tanah. Tubuhnya kecil, namun langkahnya cepat, dan matanya selalu awas membaca pergerakan lawan. Dari sinilah kelak lahir julukan Gareng, nama tokoh punakawan dalam pewayangan yang mungil, gesit, dan cerdik. Bakatnya menarik perhatian klub-klub lokal Bandung, dan tak lama kemudian ia masuk ke skuad klub besar pada zamannya. Meski bertubuh mungil, Sucipto memiliki naluri mencetak gol yang tajam, teknik dribble mumpuni, dan kecepatan sprint yang sulit dikejar bek lawan. Tahun 1965 menjadi titik balik dalam hidup Sucipto Suntoro. Saat itu, sepak bola Indonesia tengah berada di fase transisi generasi ramang mulai memudar, dan negeri ini butuh darah segar untuk menjaga reputasi Garuda di kancah Asia. Sucipto, yang kala itu bermain di kompetisi nasional, menarik perhatian pencari bakat timnas berkat penampilannya yang konsisten mencetak gol di liga. Pemanggilan pertama ke timnas bukan tanpa drama. Di tengah suasana politik Indonesia yang memanas menjelang peristiwa G30S, aktivitas olahraga pun terkena imbas. Namun, bagi Sucipto, undangan mengenakan seragam merah putih adalah panggilan jiwa. Ia berangkat ke pemusatan latihan dengan semangat membara, meski tahu tantangan fisik dan mental yang akan menantinya. Di kamp Platnas, Sucipto berlatih bersama nama-nama besar seperti Iswadi Idris, Max Timisela, dan Abdul Qadir. Perbedaan fisik terlihat jelas, sebagian pemain bertubuh lebih besar dan kokoh, tetapi teknik dan kecerdikan Sucipto dalam mengatur tempo serangan membuatnya cepat diakui. Pelatih kala itu melihatnya sebagai false nine alami, penyerang yang tidak selalu menunggu di kotak penalti, tetapi juga turun menjemput bola untuk membangun serangan. Bagian 3 tur Eropa dan 3 gol bersejarah ke gawang Werder Bremen. Puncak pembuktian awal karirnya di timnas datang saat Indonesia melakukan tur Eropa. Lawan-lawan yang dihadapi adalah klub-klub dan tim nasional top Eropa, termasuk Werder Bremen yang saat itu menjadi salah satu kekuatan Bundesliga Jerman. Pertandingan melawan Bremen yang diadakan di Jerman menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tidak ada yang menyangka bahwa Gareng, penyerang mungil dari Bandung, akan membuat pertahanan Bremen kacau balau. Gol pertamanya lahir dari aksi individu menerima umpan terobosan. Ia mengecoh 2 bek sekaligus, lalu melepaskan tendangan datar ke tiang dekat yang gagal dijangkau kiper. Gol kedua datang lewat insting memanfaatkan bola muntah, sementara gol ketiga menjadi mahakarya. Umpan silang disambut sundulan keras meski tinggi badannya tidak sampai 165 cm. Werder Bremen kalah dan pelatih mereka, Herr Brake, yang juga menjabat pelatih timnas Jerman Barat, langsung memberi komentar yang menggemparkan, "Anak ini seperti angin, Anda tidak bisa menangkapnya. Dia seharusnya bermain di Bundesliga." Bahkan, Herr Brake menawarkan Sucipto kontrak untuk bermain di Werder Bremen. Namun, pada era itu, transfer pemain Asia ke Eropa masih sangat jarang dan dihadapkan pada banyak kendala, termasuk birokrasi dan keterbatasan komunikasi antar federasi. Masih di rangkaian tur Eropa yang sama, timnas Indonesia mendapat undangan untuk bertanding melawan Dynamo Moskow, klub raksasa Uni Soviet yang diperkuat kiper legendaris Lev Yashin, satu-satunya penjaga gawang yang pernah meraih Ballon d'Or. Bagi sebagian pemain Indonesia, nama Yashin adalah legenda hidup. Dikenal sebagai The Black Spider karena selalu memakai seragam serba hitam dan kelincahannya seperti laba-laba, ia sudah menakuti banyak penyerang top dunia. Namun, bagi Sucipto Suntoro, ini bukan soal takut atau tidak. Ia melihatnya sebagai kesempatan sekali seumur hidup untuk menguji dirinya melawan yang terbaik. Pertandingan berlangsung di stadion yang penuh sesak. Sejak menit awal, Dynamo Moskow tampil dominan.
Tetapi Indonesia tidak datang untuk menyerah. Sucipto memimpin lini depan, memanfaatkan kecepatannya untuk menembus celah pertahanan lawan. Momen paling berkesan terjadi di babak pertama ketika Sucipto menerima umpan terobosan dari Iswadi Idris. Ia berlari melewati satu bek, lalu berhadapan langsung dengan Yashin. Tanpa ragu, ia melepaskan tendangan keras mendatar. Semua orang mengira bola akan menjadi gol, namun Yashin melayang dan menepisnya dengan satu tangan refleks yang membuat penonton berdiri memberikan tepuk tangan. Walau akhirnya Indonesia kalah tipis 0-1, hasil itu dianggap luar biasa. Menghadapi tim kuat Eropa dengan kiper terbaik dunia, Gareng dan rekan-rekannya berhasil bertahan tanpa kebobolan banyak, bahkan sempat membuat Dynamo Moskow panik. Bagi Sucipto, laga itu menjadi pembuktian bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level tertinggi bila diberi kesempatan. Sepulang dari Eropa, media dalam negeri menyanjungnya sebagai si mungil penakluk raksasa, sementara lawan-lawannya di luar negeri mengakui kecepatannya sebagai senjata mematikan. 2 tahun setelah tur Eropa yang menggemparkan, Sucipto Suntoro mencapai puncak kejayaan bersama Timnas Indonesia. Periode 1966 hingga 1968 menjadi salah satu fase emas sepak bola nasional, di mana Gareng tidak hanya menjadi ujung tombak, tetapi juga kapten yang memimpin rekan-rekannya di lapangan. Piala Emas Aga Khan 1966 kejayaan di Pakistan. Turnamen Aga Khan Gold Cup yang diadakan di Dhaka kala itu masih bagian dari Pakistan Timur mempertemukan tim-tim kuat Asia, termasuk klub-klub terbaik dari India, Pakistan, dan negara tetangga. Timnas Indonesia datang sebagai underdog, tetapi keberadaan Gareng di lini depan mengubah segalanya. Di babak semifinal, Indonesia menghadapi tuan rumah yang bermain keras dan didukung ribuan penonton fanatik. Gareng menunjukkan kepemimpinan luar biasa. Ia tidak hanya mencetak gol, tetapi juga mengatur ritme permainan. Indonesia menang dan melaju ke final, di mana mereka mengalahkan tim kuat Burma sekarang Myanmar untuk merebut trofi. Gelar ini menjadi simbol bahwa Indonesia bisa bersuara di kancah Asia dan Sucipto mulai dipandang sebagai ikon sepak bola Asia Tenggara. Piala Raja 1968 mendobrak dominasi talent. 2 tahun berselang, Gareng kembali memimpin timnas di ajang Kings Cup di Thailand. Turnamen ini terkenal prestisius karena mengundang tim-tim kuat Asia dan bahkan beberapa negara tamu dari Eropa. Di babak penyisihan, Gareng mencetak gol-gol penting yang memastikan Indonesia lolos ke fase akhir. Di partai puncak, Indonesia bertemu tuan rumah Thailand yang saat itu menjadi kekuatan utama Asia Tenggara. Laga berlangsung ketat, namun sebuah gol Gareng dari situasi bola mati menjadi pembeda. Indonesia menang dan menjadi juara Kings Cup 1968, menorehkan sejarah yang dikenang hingga kini. 2 gelar ini mengukuhkan Sucipto sebagai kapten legendaris. Ia bukan sekadar pencetak gol, tetapi juga pemimpin yang mampu mengangkat moral tim, bahkan ketika melawan tim-tim yang secara fisik dan fasilitas lebih unggul. Setelah mengangkat Piala Raja, Sucipto Suntoro tidak berhenti menorehkan kisah manis. Pada turnamen Merdeka 1968 di Malaysia, ia kembali menunjukkan mengapa dirinya dijuluki predator sejati di kotak penalti. Turnamen Merdeka saat itu termasuk salah satu kompetisi sepak bola bergengsi di Asia. Beberapa tim nasional dan klub elit Asia turut ambil bagian, menjadikannya ajang pembuktian kualitas sepak bola Indonesia. Laga lawan China malam penuh gol salah satu momen paling epik dalam karir Gareng terjadi di babak penyisihan saat Indonesia menghadapi tim kuat China. Meski China terkenal dengan pertahanan disiplin, Gareng mengubah laga menjadi mimpi buruk bagi mereka. Ia mencetak 5 gol dalam satu pertandingan, sesuatu yang jarang terjadi di level internasional. Gol-golnya lahir dari berbagai situasi, sundulan, tembakan jarak dekat, dan penyelesaian cepat memanfaatkan kesalahan bek lawan. Setiap kali Gareng mencetak gol, supporter Indonesia yang hadir di Kuala Lumpur bergemuruh. Bahkan penonton netral pun mulai berdiri memberi tepuk tangan untuk penampilan luar biasa itu. Indonesia mengakhiri laga dengan kemenangan telak 11-1 skor yang kala itu menjadi rekor kemenangan terbesar timnas Indonesia di level internasional. Rekor ini bertahan selama lebih dari 3 dekade,
hingga akhirnya dipecahkan saat Indonesia mengalahkan Filipina 13-1 di Piala Tiger ke-2002. Langkah terhenti di semifinal meski tampil gemilang di penyisihan, perjalanan Indonesia di turnamen Merdeka 1968 harus terhenti di semifinal. Namun, performa Garang tetap menjadi buah bibir. Media Asia Tenggara menyebutnya striker yang terlalu cepat untuk bek Asia karena kecepatannya sulit diimbangi. Momen 5 gol ke gawang kain ini tidak hanya menambah catatan statistik pribadi Garang, tetapi juga mempertegas statusnya sebagai penyerang tersubur timnas Indonesia di era 1960-an. Sutjipto Suntoro bukan tipikal penyerang dengan postur tinggi besar yang menakutkan secara fisik. Tubuhnya relatif mungil, ramping, dan ringan. Justru dari sanalah kekuatannya lahir. Ia bermain seperti angin sulit ditebak, selalu bergerak, dan nyaris mustahil ditangkap oleh bek lawan. Kecepatan dan kecerdikan di lapangan. Garang dikenal memiliki akselerasi luar biasa. Begitu bola berada di kakinya, ia bisa melesat hanya dalam 2 atau 3 langkah untuk melewati lawan. Tidak hanya cepat, ia juga memiliki dribble rendah yang membuat bola selalu menempel di kaki. Gaya ini membuatnya sulit direbut tanpa melakukan pelanggaran. Selain itu, Garang adalah penyerang cerdas. Ia tahu kapan harus menusuk, kapan harus mundur untuk mencari ruang, dan kapan harus memancing bek keluar dari posisinya. Banyak golnya tercipta bukan semata karena kecepatan, tapi karena penempatan posisi yang nyaris sempurna. Julukan Garang dari visi ke identitas legenda. Julukan Garang diberikan oleh rekan-rekannya di tim karena tubuhnya yang mungil, mengingatkan pada tokoh wayang punakawan yang lincah dan cerdik. Awalnya, julukan ini hanya bercanda di ruang ganti. Namun, semakin lama, Garang menjadi nama panggung sepak bola yang melekat di media dan supporter. Yang unik, Sutjipto tidak pernah merasa minder dengan posturnya. Sebaliknya, ia menjadikannya senjata psikologis. Bek lawan kerap meremehkannya di awal laga, hanya untuk dibuat kewalahan setelah ia membobol gawang mereka. Penyelesaian akhir yang mematikan kaki kanan Garang terkenal tajam, tetapi ia juga mampu mencetak gol dengan kaki kiri maupun sundulan meski posturnya kecil. Rahasianya adalah waktu lompatan yang tepat. Ia mampu melompat lebih awal sehingga menyundul bola sebelum bek lawan bereaksi. Julukan Garang akhirnya menjadi simbol bahwa dalam sepak bola, keberhasilan tidak ditentukan semata oleh ukuran tubuh, tetapi oleh teknik, kecerdikan, dan kerja keras. Di balik wajahnya yang tenang dan tubuh mungilnya, Sutjipto Suntoro memiliki aura kepemimpinan yang kuat. Ia bukan tipe kapten yang suka berteriak-teriak, tetapi pengaruhnya terasa melalui contoh nyata di lapangan dan sikap profesional di luar lapangan. Kapten yang menginspirasi saat dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia, Garang memimpin dengan prinsip sederhana, bicaralah dengan aksi. Ia selalu menjadi pemain yang paling disiplin dalam latihan, datang paling awal, pulang paling akhir, dan tidak pernah mengeluh meski latihan keras atau kondisi cuaca tidak bersahabat. Rekan setimnya, seperti Iswadi Idris, pernah mengatakan bahwa kehadiran Garang membuat pemain lain merasa lebih percaya diri karena tahu ada sosok yang bisa diandalkan ketika tim membutuhkan gol. Pemimpin di tengah generasi emas era 1960-an adalah salah satu periode emas timnas Indonesia. Selain Garang, ada nama-nama besar seperti Iswadi Idris, Max Timisela, dan Jacob Sihasale. Dalam skuad yang penuh bintang ini, peran Garang sebagai penghubung antar pemain sangat vital. Ia bisa meredam ego, menjaga kekompakan, dan memastikan semua fokus pada kemenangan. Pengaruh pada generasi penerus. Meski tidak ada media sosial atau liputan masif seperti sekarang, nama Garang sudah menjadi inspirasi bagi anak-anak di kampung-kampung yang bermain bola. Banyak yang meniru caranya menggiring bola cepat di sayap, atau menirukan selebrasinya yang sederhana namun penuh senyum. Bahkan setelah pensiun, Garang sering diminta hadir di akademi sepak bola untuk berbagi cerita. Ia selalu menekankan 3 hal kepada pemain muda. Kerja keras tidak bisa digantikan bakat. Disiplin adalah kunci panjangnya karier. Kerendahan hati akan membuat pemain disukai semua orang. Kapten yang tidak pernah meninggalkan medan pertempuran. Salah satu ciri khas Garang adalah jarang absen. Meski mengalami cedera ringan, ia selalu berusaha bermain. Baginya,
Mengenakan seragam merah dengan logo Garuda di dada adalah kehormatan yang tidak boleh disia-siakan. Kepemimpinan Gareng bukan hanya membuat timnas Indonesia disegani di Asia, tetapi juga meninggalkan warisan mental juara yang diingat hingga kini. Masa keemasan Sucipto Suntoro bersama timnas Indonesia berlangsung dari 1965 hingga ke 1970. 5 tahun yang penuh dengan gol, kemenangan, dan cerita heroik. Namun, seperti semua atlet, ia juga sampai pada titik di mana usia dan kondisi fisik mulai berbicara, menghadapi masa senja di lapangan. Menjelang akhir kariernya, Garang mulai mengalami cedera-cedera kecil yang mengganggu performanya. Meski masih menjadi andalan, ia menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi secepat dulu. Ia tetap berusaha menjaga performa, tetapi generasi baru pemain mulai bermunculan, membawa kecepatan dan semangat yang segar. Garang memutuskan pensiun dari timnas setelah ke 1970. Keputusannya tidak diambil karena paksaan, melainkan pilihan sadar untuk mundur saat masih dihormati, bukan ketika performanya menurun drastis. Tetap dekat dengan dunia sepak bola meski gantung sepatu, Garang tidak pernah benar-benar meninggalkan sepak bola. Ia terlibat dalam pembinaan pemain muda, baik melalui klub maupun akademi lokal. Banyak pelatih muda saat itu menjadikannya sebagai mentor teknis, meminta saran tentang strategi menyerang atau pola latihan untuk mengasah kecepatan dan teknik. Hidup sederhana dan dihormati. Berbeda dengan banyak mantan pemain bintang yang mencoba mencari ketenaran baru, Garang memilih hidup sederhana. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan hanya sesekali muncul di publik, biasanya saat ada undangan resmi dari PSSI atau acara penghargaan untuk legenda sepak bola. Rekan-rekan lamanya mengenalnya sebagai sosok yang tidak pernah berubah, tetap rendah hati, selalu tersenyum, dan tidak pernah membanggakan prestasinya secara berlebihan. Pengakuan dan penghormatan nama Sucipto Suntoro tetap menjadi bagian penting sejarah timnas Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, PSSI dan media olahraga menyebutnya sebagai salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki Garuda. Momen-momen seperti trigol ke gawang Werder Bremen, juara Piala Emas Agakan 1966, dan Piala Raja 1968 tetap menjadi kisah yang diceritakan ulang di forum-forum pecinta sepak bola. Dengan pensiunnya Gareng, timnas Indonesia kehilangan salah satu ikon terbesarnya. Namun, warisan yang ia tinggalkan terus menginspirasi generasi berikutnya untuk bermain dengan hati, kecerdikan, dan kebanggaan mengenakan lambang Garuda. Bagi banyak orang, nama Sucipto Suntoro atau Gareng bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah simbol dari era ketika timnas Indonesia disegani di kancah Asia, bahkan berani menantang klub-klub top Eropa dengan kepala tegak. Legenda yang melampaui angka catatan 37 gol dari 61 penampilan untuk timnas Indonesia memang mengesankan. Namun angka saja tidak cukup menggambarkan dampak Gareng. Yang membuatnya istimewa adalah cara ia mencetak gol seringkali dalam momen penting, di laga yang menentukan, dan melawan lawan-lawan tangguh. Gol-golnya bukan hanya meraih kemenangan, tetapi juga mengangkat moral bangsa di masa-masa sulit. Inspirasi bagi generasi baru. Bagi pemain muda, kisah Gareng menjadi pengingat bahwa ukuran tubuh bukanlah penghalang untuk menjadi pemain besar. Di tengah sepak bola modern yang sering mengagungkan fisik, cerita tentang penyerang mungil yang mengacak-acak pertahanan lawan masih relevan hingga kini. Beberapa pemain timnas generasi setelahnya seperti Ricky Acobi, Kurniawan Dwi Yulianto, hingga Boaz Solosa secara terbuka mengakui bahwa mereka terinspirasi oleh cerita-cerita tentang Gareng. Di hati supporter Garuda di tribun stadion, terutama di era 1980-an hingga 2000-an, supporter senior sering membagikan kisah tentang Gareng kepada generasi muda. Bagi mereka, Gareng bukan sekadar pemain, tetapi bagian dari identitas timnas Indonesia, ikon yang mengajarkan bahwa bermain untuk Garuda berarti memberi segalanya. Pengakuan resmi dan penghormatan. Beberapa kali, PSSI memberikan penghargaan khusus untuk Sucipto Suntoro sebagai legenda sepak bola nasional. Namanya juga kerap disebut dalam rangkaian perayaan ulang tahun PSSI atau saat memperingati pencapaian bersejarah timnas. Di kalangan wartawan olahraga senior, Gareng dianggap sebagai salah satu role model pemain ideal, berbakat, disiplin, rendah hati, dan selalu menempatkan tim di atas kepentingan pribadi.
warisan yang tidak pernah pudar. Lebih dari setengah abad sejak masa kejayaannya, warisan Garang tetap terasa. Rekor-rekor yang ia torehkan memang suatu hari akan dipecahkan, tetapi pengaruh moral dan inspirasinya akan selalu melekat. Ia meninggalkan pesan yang sederhana namun kuat. Bermainlah untuk bangsa, bukan hanya untuk diri sendiri. Dengan segala kisahnya dari bocah mungil Bandung, menjadi pencetak trigol ke gawang Werder Bremen, hingga mengangkat trofi untuk Garuda, Soetjipto Suntoro akan selalu dikenang sebagai salah satu legenda terbesar timnas Indonesia sepanjang masa. Nama Soetjipto Suntoro mungkin lahir di masa ketika sepak bola Indonesia masih bergulat di tengah keterbatasan fasilitas, minimnya sorotan media, dan jarangnya laga internasional. Namun justru dalam kondisi seperti itulah, nilai sejati seorang pemain diuji. Garang lulus dari ujian itu, bahkan dengan predikat istimewa. Ia tidak pernah sekadar bermain untuk mencetak gol. Setiap kali mengenakan seragam merah dengan lambang Garuda di dada, ia membawa harga diri bangsa di lapangan hijau. Gol-golnya adalah senjata diplomasi olahraga, pesan bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu berdiri sejajar di hadapan negara-negara lain. Dari Bandung untuk Indonesia. Kisahnya dimulai di tanah kelahirannya, Bandung, lalu berkembang hingga ke pentas Asia dan Eropa. Tidak banyak pemain Indonesia yang di era itu mampu menarik perhatian klub-klub luar negeri, apalagi pelatih sekelas Herbrocker yang memimpin tim nasional Jerman Barat. Tawaran bermain untuk Werder Bremen menjadi bukti bahwa talentanya diakui dunia. Lebih dari sekadar sepak bola. Bagi Garang, sepak bola bukan hanya permainan, melainkan tugas kebangsaan. Setiap torehan gol dan setiap peluh di lapangan adalah bentuk pengabdian. Ia mungkin tidak menyadarinya saat itu, tetapi dirinya telah menjadi cermin semangat juang bagi jutaan rakyat Indonesia yang haus akan kebanggaan. Warisan yang hidup di setiap sorakan. Kini, setiap kali stadion bergemuruh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum laga timnas dimulai, ada semacam gema dari masa lalu. Di antara jutaan suara itu, seakan terselip semangat Garang penyerang mungil yang berani melawan raksasa. Dan meskipun zaman berubah, satu hal tetap sama. Timnas Indonesia selalu membutuhkan pemain dengan hati sebesar Garang. Pemain yang berani menghadapi tekanan, yang percaya pada kemampuan sendiri, dan yang menempatkan merah putih di atas segalanya. Soetjipto Suntoro mungkin sudah tiada di lapangan, tetapi jejaknya tidak pernah hilang. Ia adalah bagian dari kisah panjang sepak bola Indonesia bab yang penuh warna, penuh inspirasi, dan penuh kebanggaan. Namanya akan terus disebut, bukan hanya dalam buku sejarah, tetapi juga dalam setiap mimpi anak-anak yang bercita-cita menjadi pahlawan Garuda.